Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agung Prawoto pada channel kesayangan teman-teman semua, Harmonis Komputer 930. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana caranya mengganti layar LCD dari laptop Asus UX310U. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini Harmonis Komputer kedatangan laptop dari pelanggan, juragan pelanggan yang laptopnya layar LCD-nya mengalami pecah atau mengalami garis-garis. Lalu setelah berkoordinasi dengan pelanggan, kami pun bersepakat dengan pelanggan untuk mengganti layar LCD. Nah, dikarenakan toko Harmonis Komputer tidak menyediakan LCD, maka kami mendatangkan langsung LCD-nya dari Jakarta. Dan ini adalah proses dari unboxing LCD yang kami dapatkan dari Jakarta, dan ini pengirimannya sekitar 2 hari teman-teman, dan di packing dengan rapih sekali, memakai dus, kemudian di dalamnya juga ada bubble wrap sehingga LCD-nya terjaga dengan baik, dan insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni LCD-nya pecah di jalan atau bagaimana. Karena terlihat ini pengemakannya cukup baik ya, cukup bagus sekali. Ini adalah proses dari unboxing yang dilakukan oleh teknisi dari Harmonis Komputer. Tuh, bisa dilihat oleh teman-teman semua bahwasannya bubble wrapnya sangat banyak sekali ya. Dan kita lihat juga, nah ini teman-teman ya, ini adalah penampakan dari LCD Asus 310UX yang kami datangkan langsung dari Jakarta, dan ini akan kami pasang langsung ke laptop yang baru datang dari laptop juragan yang LCD-nya bermasalah. Nah, untuk langkah awal teman-teman, yakni kita harus membuka baut-baut yang ada di laptop satu persatu. Ini kebetulan pada laptop yang kami terima ini dalam kondisi bautnya banyak yang hilang ya. Jadi sebelum kami menerima, kami QC dulu di depan juragan konsumen, lalu didapati ternyata ada beberapa baut yang hilang. Kalau kami cek sih ada sekitar 4 baut yang hilang, baut yang di bawah ya. Jadi total baut itu kalau nggak salah ada sekitar 10 baut, namun hanya ada 6 baut dan 4 baut hilang. Dan itu pun telah kami konfirmasikan kepada juragan pemilik laptop Asus UX310U ini. Dan beliau pun sudah mengetahuinya. Ya, intinya nanti tidak akan ada miskomunikasi di antara kami pihak Harmonis Komputer dan juga pelanggan pemilik laptop Asus. Dan itulah SOP yang selalu kami utamakan sebelum kami menerima laptop. Kami cek dulu, karena dikhawatirkan nanti ketika kami terima kami tidak melakukan check and recheck, maka ketika ada kekurangan yang memang itu bukan kekurangan yang dilakukan oleh kita, itu akan menjadi problem. Selain bautnya juga laptop ini busa ya, karet yang bulat itu. Nah, karetnya itu harusnya ada 4, cuma ada 3, jadi hilang 1. Nah, ini proses pembukaannya teman-teman. Setelah dipastikan baut-bautnya telah dilepas, maka proses selanjutnya adalah kita membuka bagian bawahnya terlebih dahulu. Ya, membuka bagian bawahnya terlebih dahulu. Memang
teknisi itu harus memiliki kuku panjang ya. Nah ini teman-teman, tadi penampakan dari LCD yang akan kita pasangkan nanti. Nah ini penampakan dari laptop UX310U. Setelah kami bongkar, jadi terlihat ada baterai yang warna hitam panjang di atas itu baterai. Kemudian ada hard disk. Jadi laptop ini belum memakai SSD. Apakah bisa dipakai SSD? Bisa, tapi hard disknya harus dilepas dulu. Jadi kalau mau diganti SSD, maka hard disk harus dilepas terlebih dahulu. Apa sih bedanya hard disk sama SSD? Sebenarnya sama-sama ya, dua-duanya sama-sama, yakni hardware yang berfungsi untuk menyimpan data atau menjadi storage ya, tempat penyimpanan. Namun perbedaannya adalah hard disk ini bisa dibilang merupakan tempat penyimpanan model lama, sedangkan SSD adalah tempat penyimpanan model baru. Adapun proses bootingnya pun SSD lebih cepat daripada hard disk. Namun meski begitu bukan dalam artian hard disk itu lebih jelek ya, tidak. Nah, hard disk juga bagus. Namun tetap apabila dibandingkan proses booting, kecepatan SSD akan lebih unggul daripada hard disk. Ini kita hard disknya copot dulu teman-teman ya, karena kalau kita mau melepas LCD maka seluruh komponen yang ada di bawah ini harus kita lepas satu persatu. Kemudian setelah hard disk kita lepas, kita pun akan melepas kabel-kabel yang menempel pada motherboard. Karena kalau tidak dilepas nanti ini akan berbahaya ya, akan menimbulkan ya, bisa patah nanti ya, bisa copot, bisa putus kabelnya ketika kita lepaskan bagian motherboard dan keyboard dari layarnya. Nah ini sudah terlepas teman-teman. Selanjutnya kita akan melepas. Nah ini bagian yang termasuk sulit juga ya. Jadi kita harus berhati-hati, harus pelan-pelan. Karena apa? Karena laptop ini memiliki lapisan ini ya, cover depannya itu termasuk tipis ya. Jadi kalau sampai kita membukanya tidak hati-hati, ini bisa patah. Kalau patah kan agak repot juga. Nanti kita harus bertanggung jawab mengganti. Maka kami mempunyai SOP ya, kita harus pelan-pelan dalam membukanya. Nah, sebelum itu pun kita akan buka dulu baut-baut yang menempel pada LCD dan frame-nya ini. Tuh agak sulit teman-teman ya, memerlukan kehati-hatian ya. Jadi kalau tidak hati-hati ini bisa menyebabkan patah ya. Ini kita lepaskan dulu. Ini adalah kabel ya, komponen yang menempel pada frame. Komponen itu pun kabelnya itu menyambung kepada motherboard teman-teman. Ini sudah kita lepaskan framenya. Ini kita tinggal PR selanjutnya adalah melepas dari LCD-nya ya. Nah, ini juga bukan hal yang mudah teman-teman. Ini pun menjadi sesuatu hal yang sulit ya, karena ya kita juga harus berhati-hati. Intinya teman-teman, ketika membuka LCD itu kita harus penuh dengan perhitungan ya. Jadi jangan sampai, ini masih mending nih, ini LCD-nya dalam kondisi sudah tidak bagus ya. Jadi dalam artian kita agak kasar pun tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam posisi misalnya LCD ini bagus, bawaannya bagus, kita harus lebih hati-hati nih. Harus lebih hati-hati. Karena kalau tidak, nanti LCD-nya akan rusak. Ini kebetulan LCD-nya sudah rusak. Jadi kita pun agak bisa lebih cepat untuk melepaskannya.
Kalau ini dalam kondisi masih bagus, kita harus berhati-hati. Tapi meski begitu pun, kami pun memiliki SOP untuk berhati-hati. Nah, itu adalah penampakan dari soket ya, yang menyambungkan antara LCD dengan IC yang ada di frame. Dan ini LCD bawaannya made in China, teman-teman ya. Ini konon menurut keterangan dari juragan pelanggan belum pernah ganti LCD sebelumnya. Nah, ini LCD bawaannya, LCD bawaan dari Asus ya. Dan ternyata LCD-nya made in China. Lalu setelah ini jelas kita akan pasangkan frame baru yang baru kita datangkan dari Jakarta ya. Yang mana ukurannya ini adalah 13,3 inch. 13,3 inch. Ini jangan lupa teman-teman, tempelkan lagi bagian kabelnya ya. Karena kalau tidak ditempel nanti tidak akan muncul nanti. Nah, jangan lupa juga kita selain menempelkan secara manual, kita pun dibantu dengan penempelan dengan double tip ya, biar lebih rapat penempelannya. Setelah itu kita rapikan kabel bagian bawah dan kita paskan posisi layar dengan frame yang ada di cover atas ini. Setelah pas, nah lalu nanti baut-bautnya dipasang dengan rapi. Lalu selanjutnya adalah setelah kita paskan posisi dari LCD dengan cover, maka kita akan persiapkan untuk pemasangan dari frame ya. Jadi framenya kita akan pasang kembali sehingga nanti LCD ini bisa menempel kokoh pada cover laptop ya. Nah, kita harus pelan-pelan, hati-hati karena ini LCD adalah LCD baru, LCD bagus ya. LCD yang masih berfungsi. Dalam menekan pun kita harus pelan-pelan sekali, karena kalau tidak pelan-pelan maka akan bisa LCD-nya pecah atau bergaris-garis kembali. Nanti bisa repot lagi. Lalu setelah memastikan frame menempel dengan baik, selanjutnya yang dilakukan adalah kembali memasang item-item atau panel-panel yang memang harus ditempel di sekitar LCD. Ini pun harus dengan hati-hati. Nah, setelah itu jangan lupa baut-baut kembali dipasang. Kemudian setelah memastikan baut-baut sudah terpasang dengan baik, nah, lalu kita pun memasangkan motherboard ya. Ini memasangkan motherboard atau ini keyboard juga. Jadi di atasnya keyboard, di bawahnya ini motherboard ini. Kita pasangkan dengan baik ya, sampai menempel, dan jangan lupa baut-baut pun dipasang semua. Jangan sampai tertinggal satupun. Setelah baut-baut terpasang, lalu kita pun memasang harddisk yang barusan kita copot ya. Harddisknya kita pasang kembali. Jangan lupa ini dimasukkan ke dalam soketnya. Jadi soketnya harus masuk ya. Soket harddisknya harus masuk ke dalam soket yang ada di motherboard. Lalu baut-bautnya jangan lupa dipasang kembali seperti sedia kala. Nah, kemudian sebelum kita menutup
ya, memasang baterai dan menutupnya, kita harus coba dulu laptop ini. Coba dulu apakah layarnya sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kita harus mencek dulu laptopnya. Meskipun baterai belum terpasang, kita bisa menyolokkan charger. Dan kita memastikan bahwasannya LCD-nya terpasang dengan baik dan benar. Dan tidak ada kendala. Dan akhirnya LCD terpasang dengan baik. Ini awalnya, LCD awalnya itu bergaris-garis teman-teman. Namun sekarang alhamdulillah sudah berfungsi dengan baik ya. Tidak ada garis-garisnya lagi. Sudah jelas ya. Berarti LCD yang kami pesan dari Jakarta ini memang berfungsi dengan baik. Sesuai dengan harapan kami. Karena itulah resikonya kalau kita beli jauh-jauh itu ya. Kalau bermasalah kan harus dikembalikan lagi, itu butuh waktu dan biaya lagi. Ini alhamdulillah teman-teman, ini baik. Lalu setelah memastikan LCD baik, maka kita akan memasang baterai ya, menempatkan seperti posisi semula. Kemudian kita memasang kembali cover belakangnya ya dengan rapih. Jangan lupa baut-baut ya dipasang kembali seperti sedia kala. Jangan sampai ada yang tertinggal. Bahkan kalau misalnya tadi dalam kondisi awal bautnya kurang 4 ya. Kalau kita punya cadangan baut, tidak ada salahnya kita melengkapi baut-baut yang hilang dengan baut-baut yang ada di toko kita atau yang tersedia. Kemudian setelah kita melengkapi baut-baut dengan rapih ya, melengkapinya, yang hilang kita lengkapi juga, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba laptop ini. Apakah LCD-nya sudah kembali normal seperti sedia kala atau masih terdapat kendala pada LCD. Penampakan Mudah-mudahan tidak LCD ya. Nah, karena tadi pun ketika dicoba sebelum ditutup cover belakangnya, LCD berfungsi dengan baik. Nah, alhamdulillah LCD-nya berfungsi dengan baik, bagus ya. Nah, sesuai dengan harapan dan keinginan. Jadi proses penggantian LCD laptop Asus UX310U berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada kendala satu hal apapun. God 7. Mungkin segitu dulu teman-teman review video dari kami penggantian LCD laptop Asus 310UX. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.